Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di sini saya Verly Arvidia Anindita ingin berbagi tips, pengalaman dan juga sharing bersama teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang negosiasi pendekatan budaya lintas negara. Pada mata kuliah manajemen negosiasi ini, terdapat beberapa subbab. Salah satunya adalah pendekatan budaya lintas negara. Nah, hari ini kita akan sharing dan berbagi wawasan tentang negosiasi tersebut. Sebelum memulai presentasinya, teman-teman bisa memastikan nih untuk mengaktifkan tombol lonceng dan subscribe. Selanjutnya, jangan lupa tandai suka apabila kalian suka dengan video ini. Dan yang terakhir adalah teman-teman bisa bebas komen di kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun kita bisa sharing-sharing lebih lanjut di kolom komentar. Baik, kita mulai saja presentasinya. Baik, di sini saya akan segera memulai presentasinya. Saya akan mempresentasikan tentang negosiasi pendekatan budaya lintas negara. Berikut adalah latar belakangnya. Budaya memiliki peranan bagi keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Peranan budaya sangat penting terhadap tingkat keberhasilan dalam melakukan negosiasi bisnis. Kesalahan persepsi dalam komunikasi bisnis internasional dapat terjadi karena perbedaan budaya. Proses negosiasi tanpa komunikasi merupakan sesuatu hal yang mustahil. Karena itu, komunikasi yang baik dan peran budaya dalam negosiasi bisnis internasional sangatlah penting. Negosiasi bisnis lintas budaya yang dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih merupakan proses yang rumit. Konflik sering muncul pada saat melakukan negosiasi karena perbedaan persepsi dan juga gaya perilaku. Memiliki pemahaman lintas budaya dapat meningkatkan presentase keberhasilan dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya negosiasi lintas budaya. Salah satunya karena pemahaman perusahaan akan lintas budaya sangatlah rendah, sehingga terjadi kesalahpahaman saat melakukan negosiasi bisnis ataupun standar kualitas yang masih rendah di mata perusahaan lain. Di sini, saya Verly Arvidia Anindita dengan NPM 18012010062 pada mata kuliah manajemen negosiasi, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran, Jawa Timur. Sebelum memasuki presentasi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang definisi. Negosiasi merupakan proses untuk mendapatkan kesepakatan terbaik antara dua kepentingan atau lebih. Sebuah interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan negosiasi bisnis adalah interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak dengan tujuan atau kepentingan yang berbeda yang mereka anggap penting. Negosiasi lintas budaya menjadi lebih rumit karena adanya beberapa faktor. Di antaranya, budaya. Budaya dalam suatu kelompok dapat menentukan tidak hanya pendekatan hubungan dalam negosiasi dan setelah tarif yang dinegosiasikan, tetapi juga kemungkinan untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Yang kedua adalah gaya komunikasi bisnis. Cara berpikir dan perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh budaya yang dimilikinya. Setiap orang memiliki budaya yang berbeda-beda. Dengan perbedaan budaya yang dimiliki, cara berpikir, perilaku, dan norma-norma akan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, gaya komunikasi bisnis setiap kelompok juga akan berbeda. Yang ketiga adalah time orientation. Setiap negara memiliki time orientation yang berbeda. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki time orientation yang tinggi. Semua kegiatan harus tepat pada waktunya dan tidak bisa mentolerir keterlambatan. Sedangkan Prancis cenderung lebih fleksibel. Akan tetapi, Indonesia memiliki time orientation yang paling rendah dibandingkan negara lainnya. Yang keempat adalah change tolerance. Merupakan toleransi akan suatu perubahan. Di
di mana bagaimana seseorang mampu menerima perubahan yang terjadi terhadap lingkungannya. Orang yang memiliki change tolerance yang rendah akan sulit menerima perubahan yang terjadi di lingkungannya. Change tolerance bisa dijadikan sebagai suatu kesempatan emas atau sebagai sebuah ancaman dalam melakukan berbagai kegiatan. Toleransi akan perubahan budaya akan mempengaruhi negosiasi bisnis. Kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya yang berbeda sangat dibutuhkan dalam melakukan negosiasi bisnis agar terhindar dari konflik yang bisa terjadi karena perbedaan gaya perilaku, cara berpikir, dan gaya berbicara. Dan yang kelima adalah relationship, menggambarkan betapa pentingnya membangun koneksi dan membangun kepercayaan terhadap kolega bisnis kita. Relationship yang baik juga bisa mempengaruhi negosiasi bisnis. Memiliki hubungan yang baik antara partner bisnis dapat mempermudah dalam proses negosiasi bisnis. Membangun kepercayaan terhadap partner bisnis sangatlah penting. Jika sudah memiliki kepercayaan yang tinggi antara partner bisnis, negosiasi bisnis akan semakin mudah. Selanjutnya adalah budaya. Budaya merupakan sikap dan pola perilaku suatu kelompok individu yang berupa hasil pemikiran, tindakan, interaksi, dan cara membuat keputusan. Budaya dapat disebut sebagai karakter dalam suatu kelompok yang mempunyai nilai tertentu. Budaya dapat dilihat dari apa yang dikonsumsi dan cara seseorang atau kelompok dalam berpakaian. Dan yang terakhir adalah definisi dari komunikasi, merupakan proses pemindahan informasi dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain. Sebuah bentuk aktivitas yang menyebabkan orang lain menginterpretasikan suatu ide, adanya proses pemindahan informasi, pengertian, dan pemahaman dari seseorang, suatu tempat, atau sesuatu kepada sesuatu, tempat, atau orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke subbab perlunya pemahaman lintas budaya dalam proses negosiasi bisnis. Demi mencapai tujuan dalam negosiasi bisnis, penting sekali untuk memahami budaya dari berbagai negara. Pemahaman lintas budaya yang luas akan membantu para negosiator dalam melakukan negosiasi bisnis lintas budaya. Pemahaman lintas budaya sebelum melakukan negosiasi bisnis lintas budaya akan meningkatkan peluang keberhasilan dari negosiasi tersebut. Pemahaman lintas budaya yang baik akan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam negosiasi bisnis. Berikut merupakan fungsi komunikasi antar budaya. Adanya menyatakan identitas sosial, menyatakan integrasi sosial, menambah pengetahuan, dan hubungan interaksi. Selanjutnya, kita masuk pada konsep budaya dalam negosiasi lintas negara. Berkaitan dengan taktik atau strategi dalam bernegosiasi, seorang negosiator wajib untuk membaca situasi, memetakan keadaan, dan mengerti culture atau budaya, sehingga ia tahu harus menempatkan posisi seperti apa. Terlebih, dalam suatu negosiasi bisnis yang berada di level internasional, seorang negosiator seharusnya cukup mampu untuk membaca situasi cross-cultural maupun intercultural. Dalam negosiasi lintas negara, budaya merupakan daerah konsep mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia. Secara kolektif, konsep mental sekelompok orang dalam suatu negara disebut dengan kebudayaan nasional. Terdapat beberapa konsep budaya yang diturunkan dari konsep mental. Di antaranya, yang pertama adalah tingkat universal, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Yang kedua adalah tingkat kolektif, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa dan tidak seluruh manusia. Dan yang ketiga adalah tingkat individual, yaitu konsep mental yang unik yang hanya dimiliki oleh seorang, dua orang tidak akan memiliki program mental yang persis sama. Selanjutnya, kita memasuki konteks dalam negosiasi internasional. Terdapat dua konteks dalam negosiasi internasional. Yang pertama adalah konteks lingkungan. Dalam konteks lingkungan terdapat beberapa konteks, yakni yang pertama adalah pluralisme hukum dan politik. Kondisi negara yang merupakan institusi legal formal dan memiliki sistem politik mempunyai perbedaan dengan perusahaan dalam menjalankan urusan rumah tangga, bisnis, dan usahanya. Antar satu negara dan negara yang lain memiliki kondisi yang berbeda juga. Yang kedua adalah ekonomi internasional. Adanya keterikatan terhadap ekonomi internasional
di mana setiap negara memiliki perbedaan mata uang. Oleh karena itu, harus disepakati mata uang apa yang akan digunakan. Lalu terdapat pemerintah dan birokrasi asing. Perbedaan juga terdapat dalam sistem birokrasi dari berbagai macam negara. Ada negara yang memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya dengan leluasa, dan ada pula yang memiliki aturan yang ketat terhadap perusahaan dan perindustrian di negaranya. Lalu ketidakstabilan. Ketidakstabilan memiliki banyak bentuk, termasuk kurangnya sumber daya yang umum diharapkan dalam negosiasi usaha, kurangnya barang dan jasa lain, dan ketidakstabilan politik seperti kudeta, perubahan kebijakan pemerintah secara tiba-tiba, dan revaluasi mata uang. Lalu terdapat ideologi. Perbedaan ideologi perlu diperhatikan dalam negosiasi karena sangat prinsipal. Negosiasi di Amerika Serikat misalnya akan lebih cenderung bersifat liberal, individualistik, dan kapitalistik. Hal ini berbeda dengan negosiasi yang dijalankan oleh China dan Prancis yang lebih mementingkan hal publik. Lalu terdapat budaya. Perbedaan budaya akan mempengaruhi seorang negosiator bersikap. Pengaruh budaya dalam diri negosiator biasanya akan tampak dari gaya, bahasa tubuh, dan cara berpikir yang menimbulkan interpretasi yang beragam. Lalu yang terakhir dalam konteks lingkungan adalah pemegang saham eksternal. Negosiasi juga harus memperhatikan pihak-pihak dari luar negosiasi dan tidak terlibat dalam negosiasi, namun terdampak dengan hasil negosiasi yang akan dihasilkan. Dan kedua, kita memasuki konteks terdekat. Yang pertama, terdapat kekuatan penawaran relatif. Kerjasama seringkali dilakukan oleh aktor-aktor internasional. Unsur finansial kerap bermain dalam kerjasama yang dilakukan tersebut. Pihak-pihak yang memiliki investasi lebih memiliki kekuatan lebih untuk bernegosiasi. Lalu tingkat konflik terjadi juga mempengaruhi negosiasi yang berlangsung. Konflik yang berdasarkan etnis dan identitas merupakan konflik tingkat tinggi yang memiliki tingkat pengaruh yang besar terhadap negosiasi. Selanjutnya adalah hubungan antara para negosiator. Hubungan yang berkembang antara pihak-pihak utama yang bernegosiasi sebelum negosiasi dilaksanakan juga akan memiliki dampak penting terhadap proses dan hasil negosiasi. Lalu terdapat hasil yang diinginkan. Berbagai negara sering menggunakan negosiasi internasional untuk mencapai tujuan politik, baik dalam negeri maupun internasional. Dan yang terakhir dalam konteks terdekat adalah pemegang saham terdekat. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya negosiasi. Mereka yang termasuk dalam pihak ini juga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam negosiasi. Sekarang, mari kita masuk pada tabel. Dalam tabel, terdapat contoh negosiasi pendekatan budaya lintas negara. Dalam melakukan negosiasi, setiap negara memiliki budayanya masing-masing. Berikut adalah contoh negosiasi yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Jepang. Berikut adalah step yang dilakukan. Yang pertama adalah non-tax sounding atau pendahuluan. Di Jepang, pendahuluannya memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Sedangkan di USA atau Amerika Serikat memiliki periode yang relatif lebih pendek. Dan yang kedua terdapat tax-related exchange of information. Di Jepang, hal ini merupakan langkah yang terpenting. Penawaran pertama yang tinggi disertai penjelasan dan klarifikasi yang mendalam. Sedangkan di USA atau Amerika, step ini merupakan informasi yang diberikan secara singkat dan tegas. Penawaran pertama yang adil akan lebih dipertimbangkan. Maka perbedaan antara Jepang dan Amerika adalah Jepang lebih tertarik akan penawaran yang tinggi, sedangkan Amerika lebih tertarik pada penawaran yang adil. Lalu terdapat step ketiga yakni persuasif. Pada negara Jepang, persuasi dilakukan terutama di belakang layar. Hubungan status vertikal mendikte hasil kesepakatan, sedangkan di Amerika sendiri, persuasif merupakan langkah yang terpenting, yakni mempengaruhi pemikiran di meja negosiasi dengan taktik persuasif agresif. Lalu yang keempat adalah concession and agreement. Di Jepang,
konsesi dibuat hanya menjelang akhir negosiasi, pendekatan holistik untuk pengambilan keputusan. Kemajuan sulit diukur bagi orang Amerika. Sedangkan pada Amerika, konsesi dan komitmen dibuat di seluruh pendekatan berurutan untuk pengambilan keputusan. Dari beberapa hal yang telah kita pelajari, berikut adalah kesimpulan pada presentasi kali ini. Berhasil atau tidaknya proses negosiasi ini ditentukan oleh perbedaan budaya antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Dalam negosiasi yang terjadi dengan dua budaya dan dua kepentingan yang berbeda, dapat dijembatani dengan melihat latar belakang dan perbedaan dimensi budaya antara kedua pihak tersebut, sehingga negosiasi dapat disiasati dan menghasilkan titik temu yang proporsional. Terima kasih. Dan itulah materi yang dapat saya presentasikan tentang negosiasi dalam pendekatan budaya dalam sektor lintas negara. Apabila teman-teman ingin berdiskusi secara lanjut, bisa dilanjutkan di kolom komentar. Saya tunggu untuk berdiskusi bersama-sama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.